Halo semuanya, kembali bersama dengan kita Cucu Rutut di Cucu Rutut Podcast. Oke, jadi buat kalian semua yang nonton podcast sebelumnya atau mungkin denger dari, gimana kita di Charity Stream ya? Charity Stream. Iya, Charity Stream. Kita sempat ngomong kalau mulai untuk minggu ini dan mungkin untuk sesi perputaran kali ini kali ya. Jadi dimulai dari gua, kita bakalan menceritakan cerita kalian. Dan kebetulan temanya untuk minggu kali ini adalah horor karena banyak banget dari kalian yang pengen topiknya soal horor. Jadi kita meminta kalian untuk mengirimkan kita cerita kalian yang mungkin pernah punya pengalaman horor, yang kalau bisa itu otentik, memang benar kalian pernah alami, bukan yang kalian buat-buat gitu kan. Dan beberapa dari kalian udah ngirimin ke email kita di cucurututv@gmail.com, dan total kurang lebih tadi gue hitung ada sekitar 50 plus yang ngirim. Jadi terima kasih banyak sebelumnya buat semua yang udah ngirim cerita horor kalian. Tapi ya mohon maaf tidak mungkin semuanya kita bacakan karena keterbatasan waktu juga. Jadi gue udah pilih beberapa, tapi kalau misalnya memang masih ada waktu kita bakal bisa pilih lebih lagi dari itu. Tapi gue akan prioritaskan yang gue pilih dulu untuk gue bacakan. Ya, jujur sebenarnya gue belum tahu juga ya ini ceritanya apa, gue belum baca, biar sama-sama kita baca bareng. Jadi gue cuma kayak ngeliat kalimat pertamanya ada soal apa udah gitu. Sama, gue juga buta banget nih. Ya, Belum lihat-lihat gue. biar dapat gitu kan feelingnya kan. Mantap. Mantap. Oke, Aku udah siap merinding nih. Ayo. udah siap. Siap merinding kapan? Siap merinding ya. Kalau nggak merinding gimana nih bos? Ya coba lagi, cerita lagi. Coba lagi. Kamera lo ngezoom ke tangan gini dong biar Ayo kelihatan. dong. Oh, iya. Karena kameranya mahal. Oke. Iya. Ayo dong. Nanti kalau merinding aku zoom ya. Oh gitu ya. Oke deh. Kalau udah merinding. Siap. Oke, jadi untuk cerita pertama ini orangnya tidak keberatan untuk disebut namanya. Jadi nama pengirimnya di emailnya adalah Daisy Han. Yang pertama, Daisy Han. Oke, dia ngomong sebut aja nama aku, nggak apa-apa, nggak ada yang kenal sih pakai nama ini. Siap. Siap bang. Jadi begini ceritanya kak, katanya. Ceritanya 5 atau 6 tahun lalu dia sewaktu lagi di matrikulasi. Apa tuh bang matrikulasi bang? Apa tuh baru denger aku? Matrikulasi. Apa tuh matrikulasi? Kayak lu baru masuk Orientasi kuliah. kah? Orientasi gitu ya? Agenda tahunan Oh. Universitas Mulia untuk menyambut mahasiswa baru. Ya, berarti Orientasi. orientasi lah ya. Mos gitu ya. Waktu masa mos gitu ya. Waktu itu lagi pesta budaya sampai malam. Roommates-nya dia nih, teman sekamarnya tuh aktif banget. Jadi si Daisy ini, adalah gue pakai POV dia aja ya. Jadi gue tinggal sendirian di bilik nonton drakor. Oke siap. 5 atau 6 tahun lalu ya. Nah teman sekamarnya yang satu, teman ada 2 berarti kayaknya, nggak tahu ada berapa deh. Yang satu lagi latihan koir, cior gak tuh? Koir tuh paduan suara ya, koir ya. Iya, nyanyi lah. Ya, terus roommate yang kedua itu lagi ke bilik temennya di blok sebelah. Di blok sebelah, oke. Terus roommate yang ketiga, gue kasih nama Rini aja katanya. Dia join masak-masak gitulah untuk pesta budaya. Terus jam 10 malam gitu, roommate-nya semua belum pulang. Jam 10 malam nih. Malam juga masih muda kan? Malam juga masih muda. Kok dia jadi komedi? The Night Isian kan gitu. Oh, The Night Isian. Aduh, ditranslate ke Indo jadi aneh ya. Malam masih muda ya. Malam masih muda. Kan terus gak lama gitu. Horor, cepet tahu sih. Komedi bos ini bos. Jadi guyon nih. Iya, gue dengar ada bunyi kunci di depan bilik gue. Terus gue kayak, oh mungkin temen gue udah pulang gitu kan, gak sendiri lagi. Terus gue lihat dia masuk kan, si Rini kayaknya pestanya udah abis. Pakai kerudung oranye sama bajunya green emerald gitu. Gue sama Rini jarang ngomong sih, soalnya emang pendiam gitu orangnya. Terus gue juga pendiam. Nah jadi kita lihat-lihatan aja tuh waktu dia masuk. Dia ganti baju warna full hitam, terus rambutnya disanggul aja. Habis itu dia keluar bilik gak tahu kemana.
Gue sih semenjak kejadian uang gue dicuri karena lupa ngunci pintu agak aware kalau temen kamar gue keluar nggak kunci pintu. Nah, jadi si Rini ini main keluar aja nih, nggak ngunci pintu dari biliknya. Makanya gue ngomel-ngomel buat ngunci pintu habis dia keluar. Terus gak lama kemudian 15 menit ada yang ngetok tok tok tok. Pasti dia lupa bawa kunci nih pikir gue gitu kan. Siapa gitu? Si Rini yang ngejawab, ini aku lupa bawa kunci. Terus abis gue buka pintu, gue kaget bajunya masih sama kayak yang sebelumnya. Oh, nggak ada berubahnya. Yang green emerald, belum ganti item-item. Oh. Yang baju orange sama kerudung emerald green itu. Terus gue nanya ke dia, emang kau baru pulang? Terus dia bilang, iya pestanya baru abis tuh lewat 10.45. Nah terus gue bingung ya masuk ganti pakaian itu siapa, soalnya emang clear banget mukanya Rini. Terus ke lemarinya Rini ganti pakaian cuman gak ngomong aja. Akhirnya gue biarin aja lalu nyambung drakor gue gitu bang. Oke, ini klasik ini ya, kayak apa? Horror story. Doppelganger. Ditakutin. Iya, doppelganger. Doppelganger gitu yang nggak tahu gimana. Tapi jadi itu apa ya? Apakah itu spirit? Iya. Tapi selesai. Alasannya apa? Itu spirit lah. Kan nanya ya gue alasannya apa ya, kan spiritual Ya nggak ada alasannya alasannya. ya jelas karena kan Jangan. maksudnya katanya Rininya belum balik kan. Ya kan gue juga pernah ngeliat cloningan Jot. Dan dia buka baju. Enggak dong. Abang Enggak semua nggak cloningan kesana. buka baju dong bang. Soalnya kan kalau di sini kan anehnya tuh dia ganti baju kan, which is berarti kan ada physical formnya gitu loh. Iya. Bukan yang Iya. cuma lewat doang gitu loh. Kalau dia ganti baju jadi item-item gitu. Kayak menarik nih, setannya kayak semi setan. Nyaman. Iya. Kayak asik juga nih badan manusia. Bagus juga nih baju orang. Iya, ganti ya item-item. Orang lain enggak ya kata dia lihat jelas soalnya ya. Yang lihat jelas, karena kan satu roommate kan, satu kamar dia bilang. Masuk ganti baju item-item. Oke, gua kasih rating 4 dari 10 kali ya. Ya gue sempet merinding dikit lah, ya, tapi baru dikit. pas denger itunya mending tapi kayak Iya. banyak komedinya lu. Iya. Bahasanya tolong diperbaiki guys. Iya. Makanya kalau Inggris aja gitu, jangan malam masih muda kan aku kayak bingung ya. Malam masih muda apa nih? Oke, ini cerita kedua panjang nih, jadi gue bacanya cepet ya. Tadi tuh nggak gitu panjang. Mau kasih rating semua nggak? Ya, Nggak kasih usah. dah. Udah kasih dah. Gue 5,5 dah. Dari 3 10 ya. sih gua. Dari 10. Dari 10. Iya. 3 gua. Saya 4 rendah lah, banget. 4 lah. Gua 4. kurang serem per 10 deh gue. Orang serem per 10 ya, siap. Gimana tuh? Oke, berarti di bawah 5 udah. Kalau 5 kan berarti B aja gitu loh. Iya. Oke. Ya udah, lanjut. Oke, ini cerita kedua. Namaku disamarin aja. Oke, berarti kita panggil dia Mawar Mawar. 1 ya, klasik. Ya, Mawar nih. Mawar. Mawar 1. Oke. Kita langsung ke ceritanya aja. Jadi menurut Mawar ceritanya gini. Jadi ini ceritanya terjadi pas zaman gue kuliah. Saat itu kampus sama rumah gue cukup jauh. Padahal gue lumayan sering ada kegiatan kampus. Nah, kebetulan fakultas gue itu ngadain acara yang harus standby pagi di kampus dan baliknya malam banget. Karena gue cewek, jadi gue pikir lebih baik gue cari kosan yang deket-deket situ aja biar gak terlalu capek, walaupun cuma buat sementara. Maka dari itu, gue coba tuh nyari kosan deket kampus tapi yang murah-murah aja. Di situ gue nyari kosannya bareng teman gue, nggak jauh dari kampus gue ternyata adalah gang kecil yang nggak terlalu kelihatan. Dan di situ ternyata ada satu rumah, kayak rumah tua gitu, terbuat dari papan-papan kayu. Buset. Jadi ada yang bawahnya gitu, rumah yang punya, sampingnya itu kosan. Oh, oke. Ternyata yang punya kosan itu seorang nenek-nenek, klasik. Ya udah, gue tanya kan, ada nggak kamar kosong? Klasik. Nenek itu bilang ada sisa 1 katanya. Klasik. Sisa 1 banget tuh pas. Sisa 1 banget nih. Pas awal gue mau ditunjukin kosannya, perasaan gue udah gak enak nih. Klasik. Kayak kok ini kok cerita klasik semua ya gue lihat ya. Jangan di Namanya klasik-klasik horor, Pak. Jangan Iya, diklasikin dulu, Pak. Tahu nih jahat nih. Abis ini gue kayak pernah denger di Twitter gitu loh ceritanya. Ya cerita Iya. setan orang kan bisa mirip-mirip, Bang. Bener sih. Ini kosan kok serem banget karena pas pintunya dibuka tuh bau anyir. Apa tuh bau anyir?
Kayak kayak bau ikan bau Darah. sushi gitu sih. Iya. darah atau ikan gitu. Amis gitu ya pokoknya. Amis Ya. Ya, ya, bau amis amis, amis bau gitu. amis. Oke, terus banyak sarang laba-labanya dan redup gitu. Pengap lah karena pencahayaannya kurang. Jadi kosan itu 2 lantai. Di bawah ada 2 kamar, di atas ada 4 kamar, dan kamar mandinya ada 1 di bawah. Tapi yang anehnya gue mikir, katanya kosannya itu tinggal 1 kamar. Tapi gue lihat kosong semua tuh kamar. Terus gue tanya, berapa bu ini sebulan? 300.000 mbak, jawab nenek itu. Murah banget sih. Menurut gue apalagi lokasinya dekat kampus, walaupun agak horor. Ya gue mikir kan cuma sementara lah, gue di sini nggak apa-apa ya. Akhirnya gue deal lah sama kosannya. Langsung skip, selesai acara kampus itu jam 10 malam. Ya gue udah capek banget ya dari pagi juga. Baliklah tuh ke kosan. Karena besok gue juga acara pagi. Gue milih kamar paling pojok di lantai 2. Pas pulang itu kosan sepi banget gak ada penghuninya. Tapi semua kamar kan ketutup. Ya gue positif aja lah, ya udahlah mungkin pada belum balik aja kali. Terus gue langsung tidur tuh kan ya. Jadi pas gue coba tidur, gue ngedenger suara orang ketawa-ketawa sama kayak ngobrol gitu kenceng banget di kamar sebelah. Oh, kamar sebelah udah pulang berarti, gue pikir. Ya gue lega juga lah, jadi rame. Tiba-tiba gue kebelet nih pengen pipis. Karena dari tadi gue tahan gara-gara takut. Karena gue pikir udah rame ya gue beraniin diri lah ya buat turun. Pas gue udah di luar kamar, ternyata kamar sebelah gue ketutup, terus lampunya mati. Terus tiba-tiba gak ada suara lagi. Ya gue kaget dong, masa iya gue salah denger? Ya gue coba aja lah ya ketok kamarnya gitu, iseng kan. Pas gue ketok, ternyata pintunya gak dikunci dan beneran gak ada orang. Wah gila, udah gak beres sih ini kata gue. Gak jadi pipis gue balik kamar. Gue kunci pintu tapi tetap gak bisa tidur. Pakai botol. Gue Tiba-tiba langsung doa. tiba-tiba Kalau pintu gitu. kosan gue kayak ada yang nyakar. Gitu. Wah, Gila, gue merinding banget, ketakutan nih balik selimut karena emang suaranya itu jelas banget. Sebagai manusia normal dan bukan wanita kurang kerjaan di film horor, ya gue nggak samperin dong tuh suara. Bagus. Ya kali kan ya. Gue tetap diem di kasur, komat kamit doa sebisa gue. Pas gue lagi merem, gue berasa kayak ada nafas di depan muka gue. Terus suara cakarannya tuh berhenti. Gue bener-bener ngerasa banget itu jelas kayak ada hembusan nafas persis di depan muka gue. Sama ada sesuatu yang ngenain muka gue. Waduh. wah ngeri banget bos. Gue udah gak tahan lagi. Gue buka mata. Jeger! Memberanikan diri kan. Ternyata depan muka gue itu udah ada Mbak Kunti. Yang mukanya persis depan muka gue. Terus rambutnya yang panjang itu jatuh di muka gue. Serem banget. Gue udah gak bisa inget mukanya karena gue langsung lemes banget dan teriak kayak Habis itu gue bangkit dari kasur, berusaha lari ke bawah ke tempat yang punya kosan. Gue ketok-ketok rumah si nenek. Dibukain lah pintunya, gue bilang sama neneknya, "Bu, saya gak mau ngekos di sini lagi, saya minta refund uang saya aja." Si ibu malah bilang, "Ya gak bisa dong mbak, kan udah ditempatin kosannya." Karena si nenek itu malah ngomel-ngomel dan gue malah seribut, ya udah gue ikhlasin aja duitnya terus gue cabut. Terus gue coba hubungin temen gue yang nginep di tempatnya buat minta temenin dia juga besok pagi ambil barang-barang. Karena gue udah trauma banget, gak mungkin ngambil malam itu juga. Gitu ceritanya bang. Gila ngeri bang, aku merinding bang. Gila itu, Kasian banget sih itu. Ngebayanginnya. Itu Rasanya- serem banget sih. itu Serem rasanya banget itu. gimana ya kalau lu melek ting, Kemakan Wah. nggak tuh? gue bisa Gua- spot jantung loh bos. Gue sih langsung baca-baca doa Bos. pengusir setan. Gak sempet Rambut. bos. Lu, Iya. Rambutnya kemakan nggak tuh? Gue jadi dia Aduh, sih gue gak aduh. melek sih. wah dia berani Gak banget bakal sih. melek gue. Tapi Iya. Bisa Ya. kabur dia masih ke bawah, itu ngeri banget tuh momen itu. berarti pas dia teriak mungkin dia hilang kali ya. Kayak pas dia hilang langsung udah bisa lari gitu. Kalau enggak kan harus menghadapi kuntinya gitu loh. Kalau saya dia lagi Iya. lihat. Wow. Itu gimana ya pas dia lihat ada kunti, terus dia doa-doa kali udah. Dia nggak ngelihat. Nggak, Enggak bang, dia nggak udah. doa-doa bang. Refleks lari. Udah refleks Iya, lari langsung langsung. kabur. Dia Udah teriak. nggak kepikiran sih harusnya. Iyalah. Iya. Langsung kabur pasti yang ada di pikiran lu. Ini pingsan Gue deh sih nggak bos. bisa gerak gue kalau ada kunti sih. Udah gila sih. Gila, jarak. Kemungkinan refleksnya emang refleks lari sih lu kalau misalkan Pasti langsung teriak. lari. Refleks lari pasti. Udah Teriak lari. pasti.
teriak lari. Tampol nggak mungkin nih. Nggak mungkin lu diem, lu tatap-tatapan kan? Itu Tapi lebih lu- serem lagi ya. Lu bisa, maksudnya kalau gue mungkin gue nggak pingsan sih. Oke. Ya, pingsan bisa sih. Lemes. Gue mending Iya. pingsan sih. Iya kan? Gue mending pingsan. Udah gini, set kunti. Udah gua Daripada lu lagi lari ke bawah ketemu ketemu second yang boss, lain kan? ya makanya bener kan? Lu dibangunin kunti lu bisa. Iya, pas lu bangun samping lu nyam. Kunti pingsan lagi gue. Onyom. Pingsan lagi gue. Udah looping gitu terus. Looping sampai kiamat. Looping dah. Sampai ada yang Tapi- ngelamatin. Bagusnya tuh hokinya juga dia tuh masih bisa lari loh. Iya. Dia masih bisa lari dan nggak ada yang ngegangguin juga pas dia lari, dan neneknya masih ada. Biasa kan neneknya nggak ada gitu tiba kan. Cek nek. Nggak ada yang tinggal di situ deh. Wah. Pingsan. Mati. Wah. Jadi film bos. Yang ngomong nggak ada yang tinggal di situ deh, setan juga. juga gitu. Kenapa ya lu? Udah. Gila. Gila. Keren sih. Keren sih ini bagus sih bisa. Soalnya kan ada beberapa spirit yang bisa bikin kayak tubuh lu tuh emang nggak bergeming aja gitu. Iya. Ya kan lu kalau Kadang ngeliat ketindihan, Ada. kalau lu ketindihan aja kan lu nggak bisa gerak. Benar. Ada beberapa spirit yang seperti itu. Nah, untungnya dia enggak gitu. Kalau enggak udah lu tatap-tatapan lu lama-lamaan tuh. Ya Udah udah. kedip. Kayak Anton dah lu kemarin. Dicium. Bisa. Isep dah lu dah. 8 Dementor. gua. 8/10. 8 gua. Ya gua kasih ini 8 juga lah. sih. 8 juga. 8,5 deh, ngeri. Lumayan serem per 10 deh gue. Merinding Siap. gue tadi. Siap, lumayan Ngeri. serem ber 10. Oke, kita lanjut ke cerita berikutnya ya. Apa, Darren masih mau ngomong sesuatu? Enggak. Bagus ini bisa jadi short movie gitu ya Oh, iya. ceritanya. Anjay, shotmu. Short movie. Oke, siap. Nah, ini ada ininya nih, ada apa namanya? Ada dia kasih gambar, ada mapping gitu loh. Tapi gue juga ntar ya, coba gue buka terus gue share ke kalian nih. Ini mappingnya sambil gue bacain ceritanya nanti. Share your screen. Ambil, nah ini nih. Set, Mana bang? ada mappingnya nih. Nah. Wih, Bisa lihat? dikasih. Ini Lihat, loh, Bang. mantap, Bisa Bang. ya, bisa lihat ya. Namanya siapa bang? Discord aku ngebug videonya nggak mau kebuka. Aku cari aja email. Namanya belum tentu boleh dibacain, bentar. Oh. Dia nggak ngomong sih, boleh disebut atau enggak. Tapi sesuai kesepakatan kalau dia nggak ngomong kita samarkan saja ya. Namanya Oke. adalah Anggrek. Anggrek. Nama Oke. bunga Oh. aja semuanya bang. Habis nih Lili. Iya. Oke. Hai Anggrek gitu. Oke. Jadi gue mau membagikan sedikit cerita horor yang pernah gue rasain gini. Ini kejadiannya sekitar 15 tahun yang lalu. Dan Buset. usia aku pada saat itu 6 tahunan. Oh iya. Memori ini benar-benar membuat aku nggak bisa lupain, dan saat ini aku cuma pengen share ke kalian aja. Oke, jadi waktu itu aku dan keluarga itu ke rumah nenek dan kakek ke Jawa Timur di saat libur Natal. Jawa Timur itu Surabaya bukan? Iya daerah sana lah. Ada. Jawa Timur tuh Timur, ya Surabaya, terus ya pokoknya daerah pokoknya Surabaya daerah sana lah. Surabaya sana ya. Oke. Terus aku sampai ke rumah nenek dan kakek sekitar jam 12 siang. Karena cukup lelah akibat perjalanan dari Jakarta ke Jawa Timur menggunakan kereta. BTW rumah nenekku itu lokasinya cukup terpencil, jadi nggak bisa naik pesawat. Aku dan keluargaku itu istirahat. Setelah istirahat, sekarang pukul 3 sore, itu seperti suasana rumah nenek yang hangat, banyak anggota keluarga kumpul di ruang tamu. Singkat cerita, Pak D ngajak aku dan keluarga berkunjung ke rumahnya. Karena udah lama banget nggak ketemu antara Pak D dan papa aku. Maka papa aku setuju untuk berkunjung ke rumah Pak D ku. Di saat perjalanan, aku, papa, dan mama menggunakan motor mengikuti Pak D ku yang duluan naik motor. Singkat cerita, keluargaku sampai di suatu tempat seperti lapangan parkir untuk stasiun kereta. Lokasi rumah Pak D ku sekitar belakang stasiun kereta di Jawa Timur. Terus Pak D ku turun dari motor dan menyuruh papa parkirkan motornya di samping motor si Pak D. Setelah itu paman jalan dan memimpin perjalanan untuk sampai ke rumah dia. Aku dan mamaku mengikuti papa dan Pak D ku jalan. Papa bertanya ke Pak D, "Kok pindah mas? Ini bukan rumah yang lama ya? Soalnya yang ini beda banget jalannya."
Terus Pak Deku jawab, iya belum lama aku pindah ke rumah ini. Karena kerjaan yang terlalu jauh dari rumah yang lama, jadinya pindah ke rumah yang ini. Oh gitu ya mas. Oke, terus motor diparkir di situ nggak kenapa-napa itu mas? Tanya papaku lagi gitu. Oh nggak apa-apa, di situ saya udah biasa kok, aman. Setelah perbincangan dan jalan sekitar 3 menitan, kemudian ruas jalan itu makin menyempit. Dan bener aja itu nggak bisa dilintasin oleh motor karena cuma ada sekitar ruas jalan itu 50 cm yang ada batunya. Sedangkan kiri kanannya itu udah tempat pemakaman umum setempat. Waduh. Nggak terlalu lama setelah melewati jalan dan gerbang pemakaman, ada sekitar 6 rumah dan hanya melewati 2 rumah. Aku dan keluargaku sampai ke rumah Pak Deku itu. Aku disambut hangat oleh Bude dan sepupuku, ya sebut saja dia Dodo lah, yang umurnya seumuran denganku sekitar usia 7 tahun. Terus singkat cerita lagi, setelah Pak D, Bude, Papa, dan Mamaku berbincang, Bude izin ke dapur untuk membuatkan makanan dan jajanan. Dan sebelum ke dapur, Bude bilang ke Dodo untuk main, ajak main aku, dan memperkenalkan ruangan-ruangan yang ada di rumah. Jadi gambaran sedikit, nah nih lihat mapnya nih ya. Gambaran sedikit, untuk rumah itu ada dua lantai. Gua gedein buat penonton aku. Jadi rumahnya ada 2 lantai. Basement dan lantai 1. Untuk lantai 1 seperti rumah pada umumnya yang memiliki ruang tamu, dapur, ruang makan, kamar mandi, dan kamar tidur utama. Ini lantai 1 nih. Ini bukan? Nggak berubah. Ini ya, lantai 1 yang digambar ya? Kayaknya. Nggak tahu Iya, deh iya. gue. Kamar Gua nggak muncul. mandi, kamar Gue sih tidur. nggak berubah, cuma kamar 1, kamar 2, kamar 3. Emang cuma ada 1 gambar bang. Oh, gambar Dia cuma doang kasih kan. 1 gambar doang. Terus untuk Ya, ini harusnya basement, lantai 1 sih. oh enggak, ini basement. Basement sekitar ada 3 kamar tidur dan seperti ruang kosong yang menghubungkan 3 kamar tidur. Nah itu, ini oh basement. ini basementnya. Ini basement. Iya. Ini basement. Jadi letak kamar tidur itu untuk kamar 1, pintunya menghadap ke tangga, ya. Yang menghubungkan lantai 1. Untuk kamar 2 terletak di sebelah tangga dan kamar 3 terletak paling ujung untuk kamar tidurnya. Seperti biasa terdapat kasur dan lemari kayu di setiap kamar. Namun hanya saja ada 1 kamar yang di paling ujung yang lemarinya terdapat kaca di pintu lemarinya. Aduh. Kamar 3 tuh. Kamar 3. Setelah Dodo menunjukkan setiap ruangan, Dodo ngajak aku untuk bermain petak umpet. Waduh, Dodo. Untuk Dodo. siapa untuk nentuin siapa yang jaga dan siapa yang ngumpet, kita sweet. Dan yang kalah Ya kan, jaga. kita nggak pernah tahu, nggak Nah. tahu kan, ada yang aneh-aneh. Iya, vibes-nya lagi happy kali ya. Ya kan lagi kumpul keluarga ceritanya. Terus di saat sweet ini Dodo kalah. Jadi Dodo yang jaga dan tempat jaganya itu di basement di depan kamar yang menghadap tangga. Jadi kamar 1. Singkat cerita waktunya aku jaga nih. Terus Dodo yang ngumpet. Aku jaga dan aku ngitung sampai 20. Ih pinter nih. Anggrek. Di saat aku menghitung, aku merasakan ada orang yang lewat tepat di belakang aku. Karena aku bisa ngerasain langkah kakinya itu menuju ke kamar 1, 2, terus berakhir di kamar 3. Setelah aku selesai ngitung, aku langsung menuju ke lantai 1 dan mencari di daerah ruang tamu. Setelah aku melihat tidak ada Dodo di ruang tamu, aku langsung bergegas ke basement dan nyusurin setiap kamar. Tujuan pertama aku pasti di kamar 1 lah ya. Aku ngeliat sekitar kamar. Lemari, bawa kasur, gak ada Dodo. Terus aku ngedenger ada suara langkah kaki yang berlari di basement. Aku keluar ke kamar 2. Seperti kamar 1, aku mencari cukup teliti ke setiap sisi kasur. Lemari aku buka, belakang pintu gak ada. Kemudian aku berpikir, berarti Dodo di kamar 3, yaitu kamar yang paling ujung letaknya. Di saat aku ingin menuju ke kamar 3, langkah kakiku terhenti di saat melihat kamar ketiga pintunya kebuka. Dan memperlihatkan ada seorang wanita berpakaian daster putih panjang yang sedang menyisir rambutnya menggunakan sisir yang terbuat dari kayu yang diukir.
Aku bingung di saat ngelihat wanita itu. Aku pikir aku mengenal wanita itu, tapi aku nggak tahu apakah itu benar orang yang aku kenal. Aku mutusin untuk berjalan 2 langkah dan memanggil wanita tersebut Bude. Entah mengapa aku berpikir apakah dia itu budeku. Namun tidak ada jawab dari wanita itu. Wanita itu terus menyisir rambutnya dan mulai bersenandung. Aku tambah bingung dan penasaran. Aku memutuskan untuk menghampiri dan memegang dasar wanita itu. Lalu di saat Bos. setengah jalan hampir dekat wanita itu, aku makin bingung dan heran kenapa di dalam kamar itu dan wanita itu bertambah tinggi dan besar. Hah? Aku tahu waktu itu aku masih usia 6 tahun. Cuman aku cukup tinggi sekitar 139 cm. Dan aku merasa ini nggak beres. Aku ngelihat ke wanita itu yang semakin tinggi dan rambutnya makin panjang terurai dia sisir. Aku memberanikan diri untuk tetap maju dan memegang baju wanita itu. Setelah aku sampai tepat di belakang wanita itu, aku ingin mengulurkan tangan aku untuk menyentuh kain dari dasar yang wanita itu pakai. Aku rasa tinggal sedikit lagi aku nyentuh kain wanita itu. Sepupu aku Dodo tarik tangan aku dan mengajak aku keluar dari kamar 3. Setelah di depan kamar 3, Dodo menatap mataku dan bilang, jangan sentuh dia, dengan nada yang tidak seperti anak kecil biasa yang berusia 7 tahun. Suaranya pada saat itu terdengar sangat tegas dengan nada menekankan kalau aku nggak boleh memegang wanita itu. Setelah aku mendengar suara Dodo yang berbeda, aku memutuskan untuk berlari dan berteriak menuju mamaku. Jujur pada saat itu aku sangat takut dan bingung. Mama, Papa, Bude, dan Pade, aku sangat kebingungan di saat mendengar aku berteriak dan berlari ketakutan. Terus Mama Papa aku tanya ada apa, namun aku sangat takut dan gak berani menceritakan tentang hal tadi. Lalu Pak D bertanya pada Dodo ada apa. Dodo cuma menjawab kamar 3. Pak D dan Papa aku ke basement memeriksa setiap kamar dan tidak ada apapun dan seorang pun yang ditemukan di situ. Gitu guys. Saya Iya, kalau iya. di Indo selalu kunti terus. Ya. Tapi Ya emang setan Indo, Bu. gue juga sama sih kayak dia tuh waktu kecil juga. Apa tuh? Apa Jadi tuh Der? intinya waktu itu waktu gue kecil ya kayak 6 tahun 7 tahun. Woi, Darren cerita nih. Coba gimana Dikit Der? doang dikit soalnya mirip. Jadi waktu itu kayak gue mau ambil barang di atas lemari lah ceritanya. Gue posisi di lantai 2. Nah nggak bisa tuh. Terus gue manggil mbak gue, dia nggak datang. Terus gue ke kamar dia di lantai 3 kan. Pas gue buka kamar dia tiba-tiba kayak ada satu sosok putih gitu kayak lagi sujud ngadep gue gitu. Terus gue langsung takut kan. Gue lari ke bawah langsung ke lantai 1. Ternyata mbak gue lagi ada di bawah. Semua orang di bawah. Jadi sampai sekarang gue nggak tahu pas ke atas lagi udah Itu nggak ada. di rumah yang mana Der? Di rumah yang sekarang ini lagi. Oh. Kan gue sekarang di rumah nenek gue nih. Siap. Apa karena anak kecil itu penglihatan lebih sensitif, Bang. Benar, Iya. benar. Banyak kasus tuh kayak masih kecil tuh pasti bisa lihat. Gedenya nggak bisa. Benar, benar. Wajar Iya. itu. Iya. Kok saya nggak pernah ya? Mungkin lu Itu nggak inget. Saya juga puji Tuhan nggak pernah sih. Mungkin Nah, kita dari Nggak kecil ingat udah atau nggak nggak suci, nyadar. Ton. Dari kecil udah nggak suci mungkin kita. Mungkin. Kurang suci. Antara kita. nggak ingat atau nggak sadar aja kalau itu setan. Ternyata emang dari kecil gue udah ternodai. Mungkin. Enggak sih, Gua kalau kan gue yakin gue nggak ngeliat. gue cuma sekali doang sih tapi seumur hidup itu doang sih nggak pernah ada lagi. Oke. Tela kayaknya banyak ya. Banyak Iya, gue mas. Kali ya. Karena banyak. Kan sampai sekarang juga Bang. Iya. Kan langganan Stella ya. Udah Sekarang kayak sih rutinitas. Oke, Gua berapa? Tempat baru lah pokoknya. Skornya berapa? Gua kasih ini Gue 7. 5 sih gue. Gue 7. 6,5 sih gue. Gue 5. 6,5. Lain? Halo? Agak kurang serem sih. Agak kurang seram. Oke. Anton? Anton berapa Ton? 6. 6. Oke. Kamu lolos remedial. Tapi mungkin nggak ya itu kayak apa kayak teman dunia lainnya si Dodo ya? Tapi kan Dodo aja bilang jangan nyentuh. Berarti Iya mungkin Dodo tuh tahu nih nggak beres Bang. Tapi sebenarnya gini sih, aku bukan yang ngejudge ya Bang ya.
Tapi kalau udah deket-deket ke kuburan tuh udah agak ngeri bang gitu loh kalau lokasi Iya, deket iya. kuburan tuh. Kayak karena yang gue tahu justru di kuburan itu bang nggak banyak spiritnya. Oh gitu? Iya, Gue baru tahu tuh. justru kalau misalkan lu tanya orang yang bisa ngeliat kali ya, di kuburan tuh lebih nggak serem, tau nggak? Oh. Karena arwahnya itu udah nyebar aja, udah bukan ngumpulnya tuh di situ. Terus di mana, Stel? Rumah lo, Waduh. Rumah lu kali. nanya gue, emang rumah gue ada. Di setiap Setuju rumah banget. pasti ada sih. Cuma Berarti, energinya gimana aja. Anjay. Asal yang baik aja ya. Siap. Jangan yang jahat. berarti paling aman tidur di kuburan tuh. Iya gitu. Iya deh bang Anton deh. Aku Lu suka aja deh, Ton. aku suka Sikat deh, Ton. logikanya deh. Kita lanjut ke cerita keempat deh ya. Boleh, Bang. Cerita keempat ini, halo bang, kenalin nama aku Davi, sebut nama nggak apa-apa. Oke, halo Davi, terima kasih udah submit ceritanya. Ini gak gitu panjang, jadi pengalaman horor. Waktu masa sekolah SMP kelas 7, pada saat study tour, satu angkatan ke Yogyakarta itu selama 3 hari 2 malam. Gue nginep di sebuah hotel yang sebenarnya cukup bagus, termasuk menengah ke atas lah. Hotelnya punya 3 lantai. Dan kebetulan kamar gue sama temen gue di lantai 2. Dan sebenarnya di lantai 3 hotel itu ditutup. Layout hotelnya sendiri juga agak aneh modelnya. Kayak masa penjajahan Belanda gitu. Ini juga nih. Ini another red flag nih kalau kayak gini nih. Penjajahan Belanda gitu karena banyak lorong, sekat-sekat sama jalan-jalan kecil. Di suatu malam, gue sama temen sekamar bosen. Jadi kita memutuskan untuk mampir ke kamar temen gue yang lain. Gak jauh kok, cuma sekitar 2,5 meter lah jaraknya kurang lebih. Terus di situ kita nonton film, karena temen gue punya laptop. Nah, selesai nonton, kita disuruh balik dong ke kamar sama pendamping guru yang di lantai 2 itu buat disuruh tidur. Gak lama kemudian, ada yang ngetok pintu kamar gue. Lumayan keras juga ngetoknya lagi. Refleks dong, langsung bukain pintu. Terus nggak ada siapa-siapa. Gue masih biasa aja tuh di situ. Ya udahlah, gue balik tidur aja. Nggak lama, ada lagi suara langkah kaki kayak pakai sepatu boots atau pantofel gitu loh. Di lantai 3, tepat di atas kamar gue. BTW lantai 3 itu gelap ya, lampunya nggak ada yang nyala. Terus gue mau bangunin temen gue, tapi gue orangnya nggak enakan. Di situ gue udah ngerasa aneh dan nggak tenang, hampir keringat dingin. Sampai gue tidur sekitar jam 2-an kayaknya karena digangguin gitu. Terus lanjut ke malam kedua. Pas mau makan malam di tempat makan di hotel, gue sama teman gue kebetulan terakhir untuk turun ke tempat makan. Saat di tangga turun, gue lupa ambil air minum. Terus gue naik tangga lagi dong. Tiba-tiba kaki gue kayak ditarik. Terus tulang kering kaki gue kena anak tangga yang bagian lancipnya. Di situ gue nangis. Jelas karena sakitnya bukan main. Terus teman gue lihat dan langsung memanggil guru. Dan ini terakhir sepertinya dan disampaikan sama temen indigo gue yang kamar hotelnya di lantai 1. Kalau ayunan di playground itu gerak sendiri dan ada yang main di situ anak kecil. Gitu bang cerita horornya. Nggak serem. Ya nggak serem sih. Ya ini Ini sakit per 10 sih. Kurang ya. ngentek per 10 sih ini sih. Iya. Nggak apa-apa. Digangguin Davi. sampai jatuh, coba kasihan banget hidupnya. Iya, kasihan ya kamu Davi ya. Tapi ya memang kurang sih. Karena mungkin Kurang. itu pengalaman apa ya? Ya kalau ke tempat-tempat kayak gitu kayak minimal itu nggak sih yang kayak lu rasakan digangguin, terus ada yang suara-suara ketok-ketok. Kalau kayaknya kalau suara ketok-ketok gue juga pernah deh. Kayak ada yang ketok-ketok tapi pas dibuka nggak ada siapa-siapa gitu. Tapi nggak tahu gue di prank atau itu beneran gitu. Gue dulu suka gitu waktu kecil tuh. Di hotel. Tok, 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 tok. Kabur. Lu yang ngeprank. Lah ngeprank tapi. Bukan, tapi gue nggak tahu ya, barangkali Devin dalamnya nggak tahu sih. Iya benar. Kalau itu. Benar. Gue Berarti lu dikerjain sama Darren, Davi. iya. Terlaluan Darren emang. Agak, bro. Gue sih kayak nggak pernah ke tempat itu Emang sih. anak Tinggal dajal. lantai. Tapi Tapi pasti hotelnya ada lah. unik ya, menengah ke atas tapi 3 lantai doang.
Kayaknya kayak ini deh, Hotel-hotel lama emang kayak gitu, Fit. Iya, yang lama. Jadul, zaman Gue jadul. belum pernah sih. Soalnya udah gue pasti gak mau sih kalau udah masa-masanya udah kayak vibes-vibesnya tua gitu kan kayak Zaman-zaman Belanda gitu ya. kita coba cari yang museum. lain gitu. Ya pokoknya kayak udah tipe penginapan yang lu tau gak sih kayak antik. Wah, gue udah ngeri deh. Menghindari. Berarti skornya gak serem semua ya? Bang. Kurang. Gua bang, 0 bang. 2. Ah iya, aku Jangan 2 nol lah. dong. Aku 2 satu lah. deh, Nol. satu atau dua lah, pokoknya Aku segitu. 3 deh. 2 lah, Bonus. iya. Norman sakit per 10. Oke. Iya, sakit. Oke, kita lanjut ke cerita keberapa nih? Kelima ya? Kelima. Apa keempat? 5. Kelima ya? Gak ikut aku, Bang. 5. Ya, Gitu kelima. Oke. Disamarkan namanya, berarti Lili kali ini ya. Oke. Halo Bang, gue kalau masalah horor ini nomor 1. Wih, sombong betul. Wis. Lili. Keren lo. Awas, Sombong betul. awas lo ya. Awas dan serem lo. Siap. Ini gue zoom nih, merindingan nih. Kalau jelek nih. Ayo. Ini udah Nol sombong lu, banget gua nih. kasih nol Mbak lu. Lili nih. Oke. Lili. Jadi aku ini emang anaknya peka dari kecil. Oh, semi indigo ya. Indigo. Iya, cuman bukan yang bisa ngelihat mereka. Oke. Gue cuma bisa ngerasain mereka. Jadi pernah pas gue kecil nih tidur. Iya dong. Kecil Iya malam dong. tidur dong. Malam-malam nggak tahu juga jam Serem banget. berapa. Cuman tiba-tiba bantal gue kayak ada yang garuk. Awalnya gue ignore. Gue bodo amatin. Cuman lama-lama suaranya makin kenceng. Akhirnya gue lempar ke bawah bang. Gue takut banget. Cuman karena keluarga gue itu bukan yang percaya sama hal-hal kayak begituan, akhirnya orang tua gue bilang kalau mungkin itu cuma perasaan gue aja. Jadi ya udah gue ignore dong ya. Nah, pernah tuh waktu SD, time skip-nya cepet deh. Ada temen yang dia itu sering banget kesurupan. Kesurupan yang bisa dibilang ekstrim untuk ukuran seorang anak SD. Dia jalan tiba-tiba bisa pingsan di halaman SD, teriak-teriak nangis sampai bener-bener gak bisa diberhentiin. Dan karena gue sendiri anaknya penasaran banget, akhirnya gue telusurin tuh sebabnya kenapa sampai bisa seperti itu ekstrimnya. Ternyata karena ada pembangunan yang bikin si anak ini jadi seperti ini. Tapi mungkin bukan itu masalahnya, namun gue tetap percaya sampai sekarang. Move dari SD lalu ke SMP. So far gak serem sih, ini kayak lu cuma sharing doang nih. Kagak ada Iya. serem-serem ini bro. Biografi bang, biografi gak apa-apa. Kayak Iya. kehidupannya Nomor serem satu, sih, ya. kehidupannya serem banget sih. Siap. Gue mau Ini- dengerin. Ntar lagi sih kayaknya mah. Masalahnya ceritanya nggak panjang nih, jadi gue ini SMP. Self proclaim deh. SMP ini aman, nggak ada. Ya ngapain diceritain kalau SMP aman nggak ada Gue yang cerita deh. Komedi nih. nggak ada paranormal Benchmark gua. activity. Oke, terus Benchmark sih udah cerita kedua nih, udah tinggi loh standarnya nih. sampai puncaknya di SMK nih. Gue dikasih tahu kalau gue itu ternyata emang peka dan bisa tahu keberadaan mereka. Di situ gue jujurly. Lu diem deh lo. Lo diem lo. Ini lo yang ngomong jujur lihat tuh siapa? Jujurly, sumpah lu lihat. Jujurly. Aduh, jangan Anak terlalu Jaksel. jaksel banget sih lu. Gue Bener. kayak jaksel gak gitu-gitu banget deh. Aduh, Ah, lu jujurly. ngejak tim Ton. Lu gak usah Tapi sok tongkrongan gue jaksel, bos. Lanjut, Bang. Aduh. Oke, di situ gue jujurly menjadi orang yang bodoh dan hampir mencelakai banyak orang, bang. Siap. Karena kebodohan yang gue lakuin itu menunjukkan tempat di mana mereka itu berada. Bodoh mungkin, cuman gue ngerasa wow, ternyata gue beneran bisa seperti itu. Yang sampai akhirnya gue pernah ngerasain pindah ke tubuh orang. Cuman untuk detail yang ini aku skip ya bang, karena aku nggak mau yang bersangkutan marah dan nggak mau diceritain. Ngapain lu singgung kalau gitu? Cuman Nah, untuk sengaja pengalaman, ngasih tahu. oke. Cuman untuk pengalaman aku sendiri rasanya pindah ke tubuh temen tuh ya cuman berubah kebiasaan aja. Nggak tahu ya untuk yang lain. Cuman kalau pengalamanku nggak ada bedanya, cuman ngerasa aneh ngelakuin hal yang nggak pernah lu lakuin. Oh, bisa gitu ya. Serem amat. Baru tahu gue bisa pindah ke badan orang. tapi lu nggak sadar juga gitu kalau lu pindah ya. Cuma kayak lu tiba-tiba, loh kok gue biasanya nggak cebok sekarang cebok gitu. Gue mau Maksudnya tangan tuh jiwa dia yang pindah. Ya pindah. Dia ngomongnya di sini pindah ke tubuh raga. orang, pindah ke tubuh orang. Terus tinggi dia banget. ngontrol tubuh itu.
I think so. Harus astral Bang kayak gitu. Iya, astral Berarti projection. kalau dia cowok pindah ke cewek bisa gitu. Bisa. Bisa. Cuma gini ya Bang, kalau pindah ke tubuh orang yang kayak gue bilang tadi harus astral projection. Tapi kalau misalkan lu astral projection ya berarti wadah lu pun juga kosong gitu. Bisa diisi sama yang lain. Dan Iya, kalau lu iya. mau isi wadah lain, wadah itu juga harus kosong. Gitu. Nah, Mesti kayak perjanjian Jadi ya. Itu agak aneh menurut gue. ya mungkin Mesti makanya cerita perjanjian. detailnya di skip. Dia nggak ceritain detailnya, dia nggak mau. Astral kan pas tidur bukan sih? Mesti Ada ritualnya dan kalau astral itu sangat disarankan lu sama pendeta atau sama ustadz gitu. Ajarin Karena dia. karena ya bener-bener bisa diisi sama nggak tahu arwah mungkin orang yang tubuhnya tuh sudah meninggal gitu. tapi kan posisinya dia yang masuk ke tubuh orang kan, bukan arwah Nah, masuk ya ke tubuh. makanya Ya Tapi tubuh lu jadi dua-duanya harus kosong. kosong gitu. Tapi kalau kita kesurupan kan kita nggak kosong. Itu udah Clash jin, ya. Bang. Itu udah Itu jin, Bang. Dia kelasnya jin bukan manusia bang. Gitu Udah ya. kemampuan jin lu bisa apa gitu. Oke, kita lanjut ceritanya. Bahkan kalau lu tahu Rumah Hantu Darmo, ada yang tahu Rumah Hantu Darmo? Aku tidak Tahu tahu. dong, terkenal Nggak itu. Nggak tahu. Gua nggak Yang tahu. di terkenal lah itu. Oh, Coba gue Rumah Hantu Google Darmo. ya. Rumah Hantu Darmo. Sama yang Pondok Indah Surabaya. gitu-gitu terkenal juga. Surabaya. Gua Iya nggak di tahu. Surabaya. Intinya si Lily ngomong dia pernah ke sana buat masuk dan ngerasain seseknya di dalam situ. Sebenarnya menurut pengalaman gua, rumah hantu ini gak se-ekstrim kalau malam. Cuman tetap aja ada hawa yang kuat dan berat selalu ada di rumah itu. Oke, pernah juga aku ketindihan. Ya lumayan berat dari biasanya. Masalahnya di situ gue berasa dipermainin, kata dia. Pas gue tidur sekitar jam 12 malam, gue ngerasa ngantuk banget. Akhirnya gue tidur baca doa lah seperti biasanya. Cuman gak tau kenapa hari itu aku ngerasa aneh banget. Pas tidur, gue seperti tiba-tiba kebangun, tapi gak bisa gerak. Gue baca doa sebanyak yang gue bisa. Gue paksa bisa gerak, dan finally bisa gerak. Tapi pas gue coba tidur lagi, gue ketindihan lagi. Tapi kali ini masuk ke mimpi. Di mimpi gue bilang ke bokap gue kalau gue ketindihan. Terus entah bokap ngomong apa, gue akhirnya kebangun dan ketindihan lagi. Gue ulangin doanya dan coba gerak. Akhirnya gue ditegur abang gue supaya nggak tidur jam 12 dan disuruh usahain tidur jam 1 atau sebelum jam 12 alias 11. Aku mencoba, bisa gak sih? Jangan aku pusing nih. Mencoba buat lupain semua itu dan memulai hidup baru. Cuma mau dilupain gimana pun, gue tetap gak jauh dari mereka. Bahkan sebelum nenek gue meninggal, gue kan harus ke rumahnya yang di Banyuwangi. Gak ada seminggu gue di sana, gue gak betah pengen pulang karena hawanya bener-bener berat banget. Buat ngapa-ngapainnya susah, tapi nenek gue udah tenang di dalam sana, di alam sana, dan gue mencoba untuk tidur mengingat mereka. Karena setiap gue sedikit aja mengingat mereka, tidak mengingat mereka, karena setiap kali gue tidur mengingat mereka sedikit aja, gue pasti mulai peka lagi. Gitu ceritanya. Enggak, kamu tidak seram ceritanya ya, Lily ya. Kamu tidak seram. Kamu sombong. Dia aja. Iya. Kamu meninggi. Kamu meninggi, tapi ya itu. Iya, kenapa? Iya, Ini kurang. cerita Horor pengalaman nomor aja satu, dia, Bang. horor nomor 1. Ekspektasi gue sih udah tinggi Iya kan? nih, bobo terbang kunti gitu kan, apalah. Terbang gunting. I can show you the world gitu anjir. Ya, ini lebih ke Kurang, sharing iya. pengalaman biasa aja sih ya, nggak horor. SMP sih ya, nggak ada apa-apa. Anjing gimana? SMP sih aku nggak kenapa-napa. Oke. Terus kenapa ya? SMP 1 keterima di sekolah ini bang. Tapi yang soal masuk ke tubuh orang itu gue sangat mempertanyakan itu sih. Ya mungkin lu bisa face to face ya ntar ngomong sama Lily ya. Berarti itu bisa perjanjian ya, misalnya Stella sama gua gitu, nanti mau dipindahin, itu bisa ya? Pakai Nggak tahu. astral gitu. Bisa aja. Cuma susah ya mencapai titik itunya ya. Butuh Ya, banyak nggak cara semua ya. orang bisa. Ya. Nah kalau bawa astral tuh kan ada namanya lucid dream. Coba itu lo nggak ninggalin badan lo. Ya kayak mimpi aja. Itu Cuma yang bisa lu, ngontrol. yang lu tidur tapi paksain kayak nggak tidur tetap sadar gitu bukan sih untuk masuk ke lucid Iya, dream, ya kan? benar. Oke. Oke. Lanjut ke cerita berikutnya. Masih ada waktu.
Eh, ini dari Rafflesia ya, kita samarkan lagi. Rafflesia Arnoldi. Rafflesia. Jadi selamat malam, sebelumnya mohon maaf tidak bisa mencantumkan nama saya. Dan cerita ini kemungkinan tidak hanya pengalaman horor saya, namun juga pengalaman spiritual saya. Ini ceritanya. Jadi sewaktu itu ketika saya dan beberapa teman saya mengikuti kegiatan di sekolah, dari pagi hingga malam tidak ada hal yang janggal. Cuman ketika sudah mulai memasuki tengah malam, kita mulai merasakan hal-hal yang janggal. Mulai dari salah satu teman saya merasakan ada dorongan yang bikin dia muntah-muntah. Lalu selesai acara itu mulailah masuk di acara selanjutnya, di mana di situ saya sudah melihat banyak sekali sekelibetan bayangan di pojok-pojok tempat, karena posisi kita itu semua ada di lapangan terbuka seketika baru dimulai. Oh bentar, maaf, itu ada titik. Semua ada di lapangan terbuka, titik. Seketika baru dimulai, teman-teman saya yang lain udah tampak berbeda, dan secara tiba-tiba mulailah satu persatu dari mereka kesurupan. Dari situ mulailah kejadian yang banyak menimpa saya. Dan setelah kejadian itu, saya dan satu teman saya mulai merasa gangguan, ketempelan, dan akhirnya saya yang mulai sering kesurupan, entah di sekolah, entah di tempat les. Titik. Singkat cerita, saya mengalami banyak gangguan yang mulai aktif hingga ke rumah saya. Dari sering ketindihan hingga sering ngelihat mereka yang tiba-tiba bermain di atas kasur saya, sering mengalami mimpi buruk selama berhari-hari dan berturut-turut. Yang paling ekstrim ketika saya di sekolah itu di rumah dan di perkemahan, di mana ketika di sekolah saya sampai dipindahkan di ruang OSIS ketika jam sekolah dan minta tolong salah satu teman saya yang bisa bantu. Dan ketika itu saya tidak sadar yang saya rasakan sebelum dan sesudah mendengar suara gamelan yang sangat keras dan ketempelan seseorang yang saya rasakan itu seorang laki-laki muda. Ketika di rumah, keadaan saya tidak sendiri dan waktu itu saya duduk di kursi belajar. Dan saya merasakan seperti ada yang memeluk saya dari belakang, tinggi besar, dan kaki saya seperti ada yang menarik-narik. Bersama dengan itu juga saya melihat dari ujung mata saya, ada dua anak kecil, seperti adik kakak yang sedang melompat-lompat di atas kasur saya dan mereka sering juga mengajak saya untuk bermain seperti memperlihatkan wujud mereka secara samar. Terus yang terakhir di perkemahan itu di mana saya waktu itu memang tidak enak badan dan awalnya saya tidak sengaja melihat sesuatu di pohon kelapa seperti rambut menjular panjang, tapi saya abaikan, mungkin itu halusinasi. Padahal di sebelah tempat perkemahan itu ada kuburan umum. Setelah melihat itu, saya mulai mual dan pusing, dan akhirnya saya balik ke barak, dan setelah itu saya tidak sadarkan diri lagi. Dan kata teman-teman saya waktu itu saya berjalan sendiri, menghabiskan makan dengan lahap, dan saya tidak sadar berjam-jam padahal mata saya terbuka lebar. Mungkin gitu aja cerita horor dan cerita spiritual saya, Bang. Gitu. Horor sih, ya mungkin karena kita tidak mengalami kali ya. Iya. Tapi dari cerita ini, ya ini lebih ke lu kayak Mungkin horor, cuman cara penulisannya jadi nggak begitu horor. Atau cara penyampaian Devinnya juga nih kayaknya. gitu ya. Nih. Iya, Lampu si mah Devin nih. mesti gelap. Devin Vin, bikin kayaknya. gak horor per 10 gua. Oh gitu ya. Sorry deh. Masalahnya nih Gelapin. titik komanya nggak ada, Bang. Aku kayak harus Bang. menerka-nerka gitu loh. Hidup dia udah sulit, Bang. Bener, Masih bener. permasalahkan aja titik koma. Benar. Iya, Bang. Udah diganggu. Iya. Sorry deh ya, Rafflesia ya, aku nggak horor jadinya nih. Tapi ya intinya itu mungkin pengalaman, makanya dibilang pengalaman spiritual juga kali ya, yang kayak dia nggak sadar, terus dia kenapa dia kayak bisa-bisanya ngelakuin sesuatu, jalan pakai normal, tiba-tiba ngeblank nggak inget apa-apa. Itu beneran bisa kejadian kah begitu? Kayak apa itu? Bisa kayaknya. Oh, kesurupan. Ya kemasukan berarti kan jatuhnya ya. Ya kemasukan ya bisa lah. Surupan. Tapi nggak yang ngamuk-ngamuk gitu Gak ya. aing maung gitu ya. Iya, aing lapar.
Kayak ini Tapi yang kayak gitu ada juga. absent minded gitu loh. Gue kayak ngebacanya kan kayak dia kayak kosong, tapi tetap normal semua, nggak ada yang aneh gitu. Menarik. Masukan. Aku agak nggak fokus sama cerita ini. Pala aku berat banget loh bang. Kenapa? Ya Ngantuk. karena ngebahas. Hmm. Itu pasti kayak gitu. Oh, Oh, oke. Ini berikutnya kalau gitu. Oh, ini ada gambar nih. kirain udah karena Stella berat. Nggak ada kasihan-kasihannya emang temen gua. Gak apa-apa sih gue mah. Ya, ini satu Ya lagi udah, lah. Ini bahas satu aja. lagi nih. Ini last. Beneran last nih. Aku download dulu gambarnya. Hmm. Mik nak. Mulai nih Nah, temen gue nih. itu ngeri juga tuh. Mulai nih, mulai. Mulai Aku nih lagi temen gue. podcast tiba-tiba ada suara berebek. Nah ya. Aduh, Lagi tuh. lagi tuh. Oke, ini ada gambar. Tapi ini kan gambarnya menyangkut banyak orang ya. Dikasih lihat apa enggak ya? Coba lu Coba udah email baca apa? dulu. Baca dulu ceritanya. Buat ada penjelasan gambarnya nggak? Dia nggak ngomong boleh ditunjukin atau nggak, dia kasih aja gitu. Ya Siapa baca Pin? dulu aja ceritanya, Oh, Bang. iya, Jangan dah. sebut namanya nggak boleh sebut kan. Coba sebut Boleh. kata kuncinya. Dia mau, Oh, justru boleh. dia mau dipanggil. Siapa namanya? Namanya Shiva. Shiva. Oke, panggilnya Iva aja kata dia. Oke, Iva. Oh. Kita Gua lihat. mau berbagi cerita pengalaman horor katanya. Waktu zaman SMA, jadi ceritanya waktu gua kelas 12, kelas akhir di SMA, gua denger teman-teman satu angkatan ada rencana untuk foto buku tahunan sekolah yang bertempatan di sekolah gua sendiri. Pelaksanaan foto itu dilakukan setelah jam sekolah sekitar jam 4. Dan kebetulan kelas gua kebagian setelah yang maghrib, berarti di atas jam 6 ya. Firasat gua udah nggak enak tuh bang di situ. Dan gua baru ingat kalau hari itu bertempatan hari Kamis malam. Malam Jumat berarti. Malam Jumat. Kamis malam Jumat. Kamis malam Jumat benar. Dan di situ saat sore, sehabis jam sekolah, petugas sekolah bilang, kalau sampai maghrib udah sholat dulu, jangan ditunda-tunda dan jangan berisik. Di situ teman-teman satu angkatan udah tahu kalau sampai malam jangan ada yang gaduh, karena dulu waktu ada LDKS atau latihan dasar kepemimpinan siswa, ada yang pernah kesurupan karena gaduh anak-anaknya bercanda. Nah, pas hari itu anak-anak kelas gua pada bodo amat, bilang pas maghrib udah lanjut aja fotonya biar cepet selesai. Tetapi sebelum kelas gua selesai foto, anak kelas sebelah yang kebagian foto setelah kelas gua tiba-tiba ada yang kesurupan. Dan anak-anak yang lain pada panik dan bilang, udah fotonya terangin aja, tadinya konsepnya mau gelap pakai lampu dekor doang. Dan setelah diterangin, anak kelas sebelah yang tadi kesurupan udah mulai reda. Karena pada minta bantuan penjaga sekolah sama teman gua yang biasa bantu-bantu kalau ada yang kesurupan untuk dikeluarin setannya. Setelah foto BTS selesai, behind the scene selesai, gua buru-buru pulang karena takut banget. Dan besoknya pada bilang, kemarin anak yang kesurupan itu bilang, pada disuruh sholat malah berisik, susah banget jadi bocah. Itu yang ngomong setannya bang. Dan hasil foto setelah dilihat, ada penampakan di jendela. Coba dah lu lihat. Gue pernah up ini di Ardan Radio waktu konten bareng jurnal Risa dan katanya itu Poci yang ngintip. Tuh disuruh lihat Iya, kita. ada fotonya serem banget. Udah nih. Nah, harusnya sih kalau dia udah pernah up berarti udah publik ya bang ya. Jurnal Risa lagi itu kan udah mereka. Tapi kan dia memang minta udah di blur spesialis. temen-temennya tuh. Tolong minta wajah Iya. teman-teman gue di blur ya, nggak enak soalnya foto pertama. Oke. Yang lu zoom itunya aja bang. Merah itu yang di jendela ya. Penampakan di jendela. Itu bukannya tripod ya? Iya. Ada Jendela. titik gitu ya. Yang mana Titik Itu tuh? mau merah kamera. Itu kamera lah bang. Yang gelap apa yang terang? Gue lagi liat yang gelap. Yang gelap. Kayaknya yang terang deh. Yang terang nggak ada apa-apa. Terang. kayaknya. Penampakannya di yang gelap. Itunya Wah, bang, bukan merahnya bang.
Di jendela yang kiri. Ada Yang ya? Jendela kiri. aku sih tidak Jendela melihat. kanan tapi kiri. Oh, yang terang ya, Man? Enggak, yang Tapi yang gelap. gelap. Oh, Kiri nggak ada. gorden, yang ada gorden atau apa? Bukan, yang di kanan tetap. Tapi yang Tapi bagian dekat jendelanya yang tembok ujung. Bagian dalam. Iya, yang dekat siku-siku. Gue nggak lihat malah yang situ. Saya nggak Gua lihat beda sih. deket banget nih. Saya sampai Buset, nge-zoom. gue udah zoom ini. Hati-hati Udah- jump scare, bro. Lu Udah deket-deket. zoom mentok gua. Ini gue udah zoom mentok dan gue tidak melihat. Iya, Gua gue nggak juga- lihat juga. Nggak lihat apa-apa Lu sih. lihat, Man? Enggak, Bang, enggak lihat gua, Bang. Waduh. Enggak lihat gua, Bang. Di mana, Man? Enggak lihat gua. Gue nggak Yang ngelihat. ini di yang putih-putih. Enggak tahu, Bang, aku, Bang. Jangan begitu. Coba lingkarin, Bang. Lingkarin, dikira soal ujian. Yang putih-putih kah? Nggak ngelihat lah aku pokoknya. Gua Kalau yang kira titik. putih-putih mah. Ntar gua lagi menyocokkan nih. Bukan Cocok itu bukan logi. ya? Bukan ya, Bang ya? Ah, Bukan bisa. lah, Bang. Bukan. Ya yang kalau yang lu maksud putih-putih itu Oh, lu jadi Iya, takut, bukan. Bang. Lu Soalnya lihat dia Takut yang lah, Bang. di yang diterang ada. Ada juga putih-putihnya. Beda, Bang. Karena pakai cahaya kan yang terang. Panggil Roy Suryo deh. Buset. Pakar telematika nih. Tolong. Ini beneran ada enggak nih? Gue Gua- penasaran tapi kalau gua- itu menurut gue nggak ada sih. Gue sih nggak nggak lihat. ngelihat. Ya gue sih nggak ngelihat. Yang kaca ketutup kan, Man? Yang kiri situ kan? Enggak, yang kanan. yang Nih dia jendela bilang kanan. foto pertama konsep awal gelap-gelap gitu penampakannya di jendela foto. Foto kedua setelah ada yang kesurupan langsung dinyalain lampunya. Mana yang kesurupan? Sampai gua save Udah sampai diselamatin, ini nih. Bang. Gua zoom mentok nih. Maksudnya orangnya gitu loh bang. Ini gimana sih caranya? Wah, nggak lihat gue. Gue Sama. kira ya nggak ada. Saya juga nggak tahu. Gue penasaran. Gue Di lu jelas ya, Man? Lu lihat jelas emang. Enggak lihat gua. Enggak mau mengakui. Nggak ada man. Nggak ada. Enggak ada. Perasaan lu aja itu mah, perasaan lu aja. nih kayaknya maksud Norman ini nih. Gue share screen ya. Apa Jangan dong. Kan Enggak, masuk gue ke kan gua. ini. Kan gue zoom banget. Kaca doang ya. Ini kan maksud lu? Enggak lihat aku, Bang. Itu kalau lo slide ke kanan yang langsung terang itu juga ada di situ. Nah, itu maksud Bukan yang gue. itu, bukan yang itu. Tuh dia malah yang kiri loh. Kiri kan nggak ada apa-apa kan? Gue nggak lihat Saya mau apa-apa. lihat guys. Oke. Oke. Nih lu zoom dulu ya. Gua mau kasih lihat ya. Dari tadi Aku gue zoom. aku stop watching, Abang. Oh. Enggak berani, Bang. Aku takut. Mana? Mana di sebelah ini? Bukan ini kan? Bukan yang di sebelah kanan. Ini Bener. jendela ketutup berarti kan? Yang di kiri. Ini jendela ini nih. Itu kayak ada item-item Nih. sih. Ada sih jendela Ada. kiri agak kayak putih-putih gitu. Oh iya itu ya kayak dari atas ke bawah ya. Tapi Ini itu grafik nggak sih bang? iya grafik burik gitu loh. Artefak kayak, Bang. Iya, artefak kayak itu mah, Bang. Ya mungkin Ini. kalau lu lama-lama ngeliat tuh Oh. sambil bayangan di otak lu bisa lihat kali ya. Tapi kalau lu kayak lihat Iya, sekilas itu kayak Heeh. nggak ada apa-apa gitu. Ya ini Iya. ini grafik. Bener tuh Man yang dari jendela atas ke bawah gitu. Ini kan maksud Kayak, lo. Bang. Ini Iya, maksud Bang. lo. Iya kali, Bang. Coba. Ya Gue mungkin. mau Ya mungkin. buka yang ini nih, yang Kan terang. dia ngomongnya juga apa? Ponci ya tadi Waduh. ngomongnya. Poci, iya poci kan. Poci. Poci pocong. Poci. Ya, Itu apa sih? Poci Pocong. pocong. Ya, Oke pemirsa guys, mau sudah ya. Bang. Hah? Pemirsa mau melihat Bang, kita menelusuri Udah jendela. aku kasih lihat tadi Nggak yang ada, nggak ada. zoomnya. Tadi kebuka dikit ya, jadi disekat aja biar gampang. Jadi cerita horornya dari siapa tadi namanya? Iva. Shiva. Ya. Terima kasih Shiva sudah mensubmit, tapi mohon maaf kalau aku personal aku nggak ngelihat. Aku juga. Jadi Aku juga. Norman melihat katanya. Norman Norman melihat. sangat jelas melihat Katanya katanya sangat menembus. Dia udah Enggak, pakai Bang. Ya night segala vision. teknik. Iya. Nggak ada, Photoshop semuanya dipakai sama dia tadi. Keren. Nggak jelas. Jelas Iya. banget. Ya udah deh ya. Jadi Gimana, ratingnya Bang? Iya rating berapa? aku kasih rating ini 6 lah. 7 lah gue. Harusnya ini Lima, bagus sih lima, karena lima. udah Karena udah dia masuk. ada fotonya. Ya, Jadi gue 7. 6 lah gua.
Lumayan seram lah. Lumayan seram ya. Oke. Sangat seram Iya, kayak Mas. Norman. 5. 5. 7,5. 7,5. Oke. Ya udah, kalau gitu. Jadi kita tadi kurang lebih ada berapa? 6 atau 7 lah ya, 6 atau 7 cerita horor. Sebenarnya masih banyak banget dari kalian. Mungkin kalau ada dari kalian yang belum terbaca, ditunggu aja karena pasti nanti bakal ada part 2, part 3-nya mungkin kalau saya emang respons dari kalian bagus juga dan antusiasnya besar juga gitu kan. Kalau bisa next time boleh juga dikirimin foto kalau saya emang ada gitu kan biar lebih bikin Mantap. gitu Horor. ya. Dan bahasanya diperbaiki Ya ya. dan tolong Sama. bahasa Oh. diperbaiki, Norman mau apa next? titik koma dipakai juga. Nah, minggu depan ada lagi nih. Mau Norman topiknya apa? Lah gua kan lanjutin aja itu masih banyak banget. Oh, mau horor Lanjutin lagi? aja, Bang. Iya, Oke, lanjutin aja. mau horor lagi. Kan sayang baik. gitu. Oke, kalau gitu berarti minggu depan masih horor lagi nih dipilih sama Norman. Kalau ini kan pilihan gua, nanti dipilih sama Norman lagi yang belum dipilih. Boleh kirim baru, guys. Ya, kalian Kalau boleh nggak submit buat juga. yang Oh, buat gua ya. yang selanjutnya Buat gua ya. buat Buat gua Anton ya. aja. Ya buat Anton Gua mau mau apa? kisah percintaan yang tragis. Yang Ya itu tragis. ntar aja nggak sih habis Norman nggak sih? Nggak kan kalau gua nggak Norman itu. masih banyak itu ada 50 Iya. kan. Kayak yang dibaca baru 6 Maksudnya cuy. biar dikirim Ntar. baru lagi gitu yang horor-horornya pada ngirim lagi. Ya nggak apa-apa Ya, udah. ya, Pokoknya bebas. gini aja. Enggak gini, emailnya lo kasih misalnya Cerita judulnya horor ya, atau judul- cerita cinta gitu aja udah. Iya. biar gua tahu Simpel. gitu. Jadi Ya, ini yang cinta, ini yang betul. horor. Ada Ya. horor sama cintanya. Ya, Ya, jadi kasih di Betul. subjeknya ya, inget ya, cerita horor atau cerita cinta. Biar nanti yang Iya. horor buat Norman, yang cinta buat Anton di Nah, isi dia. Yang Anton tragis ya, butuh kalau yang cinta cinta. buat Percintaan tragis Ya, kalian lah. Anton maunya yang tragis. Nah, Kalau kalian jadi- happy dopi lopi nggak usah kata Anton ya. Gak usah yang diselingkuhin Selingkuhin, kek. ya. Iya. Tinggal nikah. Nikahin, ditinggal nikah, Oke, pokoknya gitu, siap. ditipu lah, pokoknya gitu. Kepergok di dapur ya, Ton. Iya. Ekstrim ya. Iya, pokoknya gitulah. Oke, udah kalau gitu ya. Der. Kalau gitu sekian, jadi make sure kalian kirim cerita kalian ke email kita lagi di cucurototv@gmail.com seperti biasa. Dan terima kasih yang udah submit cerita. Jangan lupa untuk yang mau submit masih ada waktu juga, masih banyak waktunya. Jadi yaudah sekian, sampai di sini dulu Cupot atau Cucurutut Podcast episode ke 11. 11 ya, episode ke-11 cerita horor dari kalian. Semoga kalian terhibur. Kalau misalnya kalian terhibur, jangan lupa kasih like, share, subscribe ke channel ini dan subscribe ke channel kita pribadi dan join membership juga di semua channel kita. Dan sampai jumpa lagi di video podcast yang berikutnya. Cheers guys and bye-bye. Bye.